Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ijabahnya dan atas izinnya, atas doa-doa yang telah kita panjatkan pada bulan Rajab dan bulan Syaban. Kita diizinkan untuk bertemu kembali dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa beritibak pada sunnah beliau. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan. Dan di dalam berpuasa Ramadan kita disunahkan untuk makan sahur. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fi sahuri barokatan." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tentu banyak sekali keberkahan yang akan kita dapatkan kalau kemudian kita melaksanakan makan sahur. Yang pertama, keberkahannya itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahannya itu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Perbedaan antara puasa kami dengan puasanya ahlul kitab itu adalah pada makan sahur. Dan makan sahur ini khusus diberikan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan keberkahan yang ketiga adalah baginda Rasulullah SAW juga dawuh. Beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur. Kalau kemudian Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang makan sahur, tentu ini adalah kebaikan bagi kita semuanya. Karena tidak semua umat itu didoakan oleh Allah dan malaikatnya. Umumnya yang didoakan oleh Allah dan malaikatnya itu adalah Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi bagi orang-orang yang makan sahur, Allah dan para malaikatnya juga mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ini tentu adalah sebuah kebaikan bagi orang-orang yang menjalankan ibadah sunnah makan sahur dalam rangkaian ibadah wajib, yaitu puasa Ramadan. Keberkahan yang ketiga, keutamaan yang ketiga, ketika kita menjalankan makan sahur sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang mana baginda Rasulullah SAW itu memberikan contoh adab dalam menjalankan makan sahur, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam di dalam kitab beliau Maqasidus Shaum. Adab yang kelima dalam menjalankan ibadah puasa itu yaitu takhirus sahur. Jadi adab yang salah satu adab dalam menjalankan ibadah puasa itu adalah mengakhirkan makan sahur. Tentu kalau kemudian ini menjadi sebuah adab dalam menjalankan ibadah puasa, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bila mana dikatakan itu mengakhirkan makan sahur dan bila mana itu tidak dikatakan mengakhirkan makan sahur. Tentu semuanya kembali pada bagaimana Rasulullah SAW
memberikan teladan kepada kita semuanya dalam menjalankan makan sahur. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW dikisahkan, waqad kana baina sahuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru khamsina ayat. Dan sungguh ada di antara makan sahur dan sholatnya beliau itu ada jeda selama khamsina ayat, yaitu 50 bacaan ayat. Maka kalau kemudian kita mengikuti adab yang beliau contohkan ini, tentu ini akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kebaikan yang pertama, dengan mengakhirkan makan sahur itu, maka waktu antara sahur dan berbuka kita tentu lebih pendek. Dengan lebih pendeknya waktu makan sahur dan berbuka itu menjadikan tubuh kita lebih kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Dan dengan kuatnya tubuh kita menjalankan ibadah puasa, maka amalan-amalan yang seyuknya kita laksanakan di bulan puasa ketika kita menjalankan ibadah puasa seperti tilawah Al-Quran, sholat duha, sholat sunnah yang lain, amalan-amalan nafil yang lain, amalan-amalan nafilah yang lainnya, itu bisa lebih optimal kita laksanakan. Itu diantara keberkahan ketika kita mengakhirkan makan sahur. Kita mengikuti adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu juga mendatangkan keberkahan bagi kita semuanya. Selanjutnya, yang menjadi keutamaan ketika kemudian kita melaksanakan mengakhirkan makan sahur, yaitu tatkala kemudian kita mengakhirkan makan sahur, waktu antara sahur dan sholat subuh itu menjadi pendek. Dan ini menjadikan kita tidak sampai terlewat untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena kita tidak sampai tertidur, kita tidak sampai ketiduran. Kenapa? Karena jaraknya pendek. Nah, tentu kalau kemudian kita bisa menjalankan sholat tepat waktu, ini juga menjadi sebuah kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Dan keutamaan yang ketiga, ketika kemudian kita menjalankan sahur sebagaimana yang dicontohkan tata caranya oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan waktu yang ada antara makan sahur dan sholat subuh itu kita masih sempat untuk membaca Al-Quran setidaknya 50 ayat. Dan ini akan mendatangkan pahala bagi kita semuanya. Itulah para pemirsa sekalian, di antara keutamaan makan sahur, disunahkannya makan sahur, dan di antara tata cara bagi kita untuk melaksanakan makan sahur. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya dan bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.